Saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di gereja GSJA Tambarejo Ngagli. Dengar-dengar konon katanya. Dan mungkin ini kebenarannya. Saya awalnya juga hanya mendengar cerita dari suami saya yang adalah Yosua Sugiono. Kalau nama Jawanya adalah Sugiono. Kalau Yosua itu adalah nama baptis. Waktu saya menikah pertama dengan beliau, dia pernah bercerita bahwa dulu saya pernah waktu masa-masa SMA saya rajin sekali untuk pergi memberitakan Injil di daerah Kesamben dan khususnya di daerah sini. Apa betul? Dan ternyata Bu Ati konfirmasi dengan saya dan tanya kepada Pak Yosua, iya memang dulu saya memang pernah memberitakan Injil. Dan ini pertama kali saya datang ke tempat ini. Saya sudah menikah dengan beliau 23 tahun. Cerita-ceritanya baru kenyataan hari ini. Maaf beliau tidak bisa hadir. Saya sih sebenarnya tadi senang sekali. Ayo Pak, lihat pekerjaan Tuhan. Sudah sekian tahun, ternyata banyak sekali anak-anak Tuhan di tempat ini. Saya bahagia sekali. Ternyata dari satu biji gandum yang jatuh di tanah, akhirnya bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan banyak jiwa. Dan hari ini bagi kemuliaan Tuhan. Tidak gampang, banyak tantangan yang dihadapi. Tapi ayo maju terus untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Di dalam Hari Nasional Wanita pada hari ini dengan tema yang sudah diberikan kepada saya, Mas, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini diambil dari Ulangan pasalnya yang ke-6. Ulangan 6. Kita akan baca Ulangan 6 ayat 4 sampai ayatnya ke-9 saja. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkannya, dengarlah baik-baik, perhatikan baik-baik. Saya akan membacakan untuk kita. Nanti yang kedua, Matius 28 ayat 20a, saya minta nantinya Ketua Komisi Wanita di tempat ini yang akan membacakan untuk kita ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Monggo Ketua Komisi Wanita yang akan membacakan untuk kita di dalam Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya, hanya A saja. Terima kasih Ibu. Tema yang diberikan kepada saya adalah regenerasi atau estafet iman dalam pelayanan di dalam keluarga dan gereja. Jika kita berbicara tentang regenerasi, itu berarti adalah penerus atau ahli waris, ya. Tetapi penerus atau ahli waris
waris yang dimaksudkan di dalam bagian ini bukan penerus atau ahli waris harta benda kita, nggih? Bukan juga penerus kepintaran kita, bukan juga penerus usaha kita, bukan juga ahli waris atau penerus cita-cita kita yang tidak kesampaian dulu-dulunya. Kan seringkali kan itu ya, waduh dulu pinginnya jadi dokter, tapi karena orang tuaku tidak punya duit ya akhirnya aku gak bisa. Nah sekarang saya pingin anakku meneruskan cita-cita saya menjadi seorang dokter. Itu dalam konteks ini tidak berbicara tentang itu. Tapi kalau kita berbicara tentang penerus atau ahli waris, itu berhubungan dengan apa? Iman kita yang akan kita wariskan kepada siapa? Tentu kepada anak-anak kita. Itu berbicara tentang bagaimana kita mewariskan pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita kepada generasi selanjutnya. Dan ini merupakan adalah panggilan kita khususnya kepada ibu-ibu. Tetapi tentu bukan hanya kepada ibu, tetapi merupakan nanti tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bapak Ibu, kalau tadi perhatikan ada dua nats firman Tuhan yang kita baca tadi, baik itu PL maupun PB, ada kata penting yang sejajar disebutkan di dalam bagian itu, yaitu kata mengajar. Kalau di dalam PB tadi itu memakai kata dasarnya apa tadi? Kata dasarnya mengajar apa? Ajar. Jadi sejajar ya. Mengajar dan ajar. Maksudnya apa? Ternyata sebagai seorang ibu kita punya peran ganda. Sebagai orang tua kita memiliki peran ganda. Satu sisi kita sebagai orang tua yang harus bertanggung jawab di dalam mencukupkan semua kebutuhan anak-anak. Tetapi sebagai seorang ibu, kita juga berfungsi sebagai seorang guru. Kita tidak hanya berfungsi sebagai ibu yang melahirkan, ya, melahirkan, membesarkan, memberi makan dan lain sebagainya. Pekerjaan kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Seringkali saya kesal, ngapain melahirkan kalau engkau menterlantarkan? Karena anak-anak itu tidak pernah minta dilahirkan. Siapa yang ingin? Waktu bikin, diam-diam ya. Maaf ya, saya nggak bisa bahasa Jawa ya. Tapi setelah lahir diterlantarkan, diabaikan dan lain sebagainya. Fungsi kita sebagai orang tua ada dua. Sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah, sekaligus juga menjadi seorang guru. Kalau kita berbicara tentang guru, saya guru juga. Guru terhadap mahasiswa, guru juga terhadap anak-anak TK. Jadi dari TK saya ngajar, juga di tengah-tengah mahasiswa saya mengajar. Kalau kita berbicara tentang guru, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Mengajar. Apa hanya cukup mengajar? Apa? Melatih. Apalagi? Mendidik. Membimbing. Tidak hanya cukup kita kasih makan, sudah. Terserah lu mau jadi apa? Terserah. Tidak. Ternyata kita berfungsi sebagai seorang guru yang mengajar. Melatih mereka supaya apa? Supaya lebih terampil. Mendidik mereka supaya apa? Mereka mengasihi Tuhan. Kita membimbing mereka supaya apa? Supaya mereka tidak salah arah. Dan ini adalah tanggung jawab kita, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai orang tua. Bapak Ibu, kalau perhatikan di dalam Hakim-Hakim pasal 2, Yob salah seorang saja yang membacakan untuk kita.
Hakim-hakim. Semoga kita gentar ya bagian ini. Saya kalau membaca bagian ini itu menjadi kegentaran di dalam diri saya. Hakim-hakim pasal 2 ayat 10. Coba perhatikan. Coba salah seorang membacakan ayat yang sudah mendapatkan. Ayo berdiri. Tidak ada yang baca. Saya baca. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Perhatikan ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Siapa yang salah Bapak Ibu kok sampai ada satu angkatan tidak mengenal Tuhan? Jangankan untuk pelayanan, mengenal Tuhan, melakukan yang baik saja di hadapan Tuhan tidak. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Berdasarkan ayat firman Tuhan ini, tidak ada yang salah, bukan orang lain, tapi kita sebagai orang tua, kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang ibu yang lupa mengajarkan siapa Tuhan kepada keturunan kita. Dan itulah yang terjadi di dalam generasi Yosua. Satu generasi hilang, satu generasi tidak mengenal Tuhan, satu generasi melakukan apa yang tidak baik, apa yang jahat di mata Tuhan. Siapa yang salah? Kita sebagai orang tua. Mereka adalah tua-tua di zaman itu, lupa memperkatakan kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak mereka, sehingga mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan ayat selanjutnya, akhirnya Tuhan murka dan menghukum mereka. Bapak Ibu kan tidak mau kan generasi kita selanjutnya terhilang, dihukum oleh Tuhan? Tidak mau kan? Kalau kita tidak mau, ayo kita mewariskan iman kita kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kapan waktunya? Sekarang waktunya, bukan nanti. Bapak Ibu, saya greget banget karena saya bersyukur juga Tuhan memberikan saya karunia untuk terlibat banyak hal dalam pekerjaan Tuhan. Saya melayani banyak anak-anak. Saya sering ke luar daerah untuk pelatihan guru-guru sekolah minggu. Saya sering kali menemukan banyak kasus di mana orang tua mengabaikan anak-anak mereka, khususnya di dalam takut akan Tuhan. Kenapa? Yang pertama, mereka mengabaikan pengajaran kepada anak-anak mereka karena orang tua atau ibu-ibu terlalu sibuk. Sibuk apa Bapak Ibu? Kalau ibu-ibu tuh sibuk apa sekarang? Saya nggak bawa HP-ku. Apa itu? TikTok. Apalagi balas WhatsApp, WA, lihat YouTube. Anak-anak terabaikan. Bapak-bapak sibuk di warung kopi, maaf, atau pergi kemana ini? Ke ladang, pergi bekerja tanpa memperhatikan pengajaran rohani kepada anak-anak. Saya menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus yang telat bicara, yang nggak bisa ngomong. Dan setiap kali orang tua datang kepada saya bilang, saya bukan Tuhan yang dalam semalam mengubah anakmu dari tidak bicara bisa menjadi bicara. Tapi ketika mereka datang kepada saya harus terus terang dan memarahi mereka sudah. Saya bilang, kamu harus mengakui dulu bahwa anakmu tidak bisa ngomong ini karena kesalahanmu sendiri. Bangun nangis. Ya, saya akui, saya ini sibuk karena saya jualan online. Yang penting anak-anakku aman-aman saja, dia tidak merepotkan saya. Jadi saya tidak ajak dia juga bicara. Akhirnya sampai 2 tahun setengah tidak keluar bicaranya, tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena mamanya sibuk jualan online, sibuk main TikTok, sibuk balas WhatsApp, sibuk nonton apa, bukan tertawa-tertawa sendiri.
dalam Tuhan. Bangun, langsung buka WhatsApp, balas tanpa mengajak anak. Ayo nak, kita bangun, kita berdoa. Atau ketika mungkin ada yang pisah kamar, seperti saya dari kecil anak udah terpisah. Dia tok tok tok, waktu dia buka pintu kita, apa yang dia lihat? Mamanya sibuk TikTok. Bukan waktu mamanya bangun, dia lihat mamanya buka pintu. Oh, ternyata mamaku lagi. Dia lihat mamaku sedang sibuk. Itu karena kesibukan akhirnya kita mengabaikan pendidikan rohani kepada anak-anak. Ada juga alasan yang lain kenapa kita menganggap tidak penting. Karena pendidikan rohani dan pelayanan itu tidak kelihatan. Betul nggak? Coba Bapak Ibu, kalau anak-anak Bapak Ibu dapat nilai dari sekolah dapat 5, kira-kira Bapak Ibu gimana? Marah nggak? Kenapa nilaimu hanya 5? Padahal Bapak capek ya. Pagi berangkat pulang malam sampai banting tulang, nggak tahu tulang apa saja, tulang ayam mungkin ya, tulang apa, banting tulang ini marah. Tapi coba kalau pendidikan agama di sekolah dapat nilai berapa, nggak pernah marah juga, atau tidak datang ke sekolah minggu juga marah apa enggak? Marah nggak? Ayo jujur. Hah? Kebanyakan tidak marah. Coba kalau belum bangun untuk sekolah dimarahin nggak? Kalau hari Minggu tidak berangkat, jujur kebanyakan tidak. Aduh nggak apa-apa lah, minggu depan masih ada minggu lagi, biarkan dia tidur aja, capek, benar nggak? Kenapa? Karena dianggap tidak penting. Yang lebih penting itu pendidikan akademik. Salah. Saya mendirikan sekolah, saya memberikan fondasi. Dasar kepintaran adalah dimulai di dalam takut akan Tuhan. Dan itu yang ditulis di dalam mana? Amsal pasal 1 ayat berapa? Kalau saya adakan kuis di sini. Amsal pasal 1 ayat 7. Bahwa permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Ini sebenarnya, tapi karena kita terlalu sibuk, karena kita terlalu enjoy dengan segala macam TikTok, karena akhirnya kita lupa mengajarkan anak-anak kita tentang Tuhan. Kalau sudah begini, maka akan kita alami seperti yang dialami di mana? Di dalam hakim. Jangan harapkan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Karena kita tidak mengajarkan mereka karena kesibukan kita. Kalau begitu, kapan waktunya? Waktunya tadi saya sudah katakan adalah ketika mereka kecil. Itu adalah waktu yang tepat. Ini saya membawakan 2 kayu di sini. Sama-sama bengkok ya? Iya enggak? Ya. Tapi yang membedakannya satu kayu ini tua, satu muda. Kalau saya bertanya, yang paling gampang kalau kayu ini saya mau luruskan, yang paling gampang diluruskan yang mana? Muda ya. Apakah yang tua nggak bisa? Hah? Hah? Kaku. Hah? Bisa nggak? Mungkin ada yang berkata bisa, ada yang berkata tidak. Yang paling gampang adalah yang masih muda ini. Ini sebelum saya menikah sama suami saya, tahun ini sudah ada. Berarti sudah melebihi 23 tahun yang lalu. Kalau diluruskan, mungkin seperti kata Bapak bisa. Tapi butuh waktu, butuh tenaga, butuh ketelatenan. Dan kalau Bapak Ibu tidak hati-hati, dia patah. Dan kalau kita hati-hati lagi, patahannya itu bisa melukai kita. Kita umpamakan anak-anak kita yang sudah terlambat kita mendidik mereka. Kita mau meluruskan mereka, kira-kira mereka stres gak? Mereka berontak gak? Makanya jangan heran, kok dulu waktu dia kecil kok taat-taat saja ya?
Kok sekarang kok dia memberontak, mau atur, dia mau mengarahkan, dia sudah terlambat. Dia berlari dari rumah karena dari kecil dibiarin. Bahkan kalau dia melakukan kesalahan-kesalahan yang menurut kita tidak benar, malah kita agak lucu. Ketika sudah besar, apa yang lucu itu akan menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Saat yang tepat adalah ketika anak-anak masih kecil, itu adalah waktu yang tepat kita mendidik anak. Maka saya seringkali berkata, tunggulah nanti kalau anak-anak sudah berusia 17 tahun, biarkan dia aja baru memilih. Terlambat. Waktunya adalah saat dia masih kecil. Tanamkan tentang Tuhan. Biasakan dia terlibat di dalam pelayanan. Saya punya anak 4 orang, 3 perempuan, 1 laki-laki. Memang dari awal saya punya anak, saya punya konsep sama suami bahwa walaupun kami hamba Tuhan dua-dua, dosen dua-dua, tapi kami tidak pernah membebani anak-anak kami. Ingat ya, kamu anak hamba Tuhan. Kamu anak dosen, tidak boleh. Kami rindu anak-anak kami bertumbuh seperti anak-anak lain pada umumnya yang tidak ada embel-embel. Karena yang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta adalah orang tuanya. Yang jadi pengajar adalah orang tuanya. Jadi saya nggak mau mereka terluka. Anak pendeta kok gitu sih? Nggak mau. Akhirnya nanti mereka membenci di dunia gereja atau komunitas orang Kristen. Tetapi waktu mereka masih kecil, sekarang mereka 1 orang pun tidak ada di samping kami, jadi tinggal berdua. Tapi kami bersyukur ketika mereka masih kecil, kami membiasakan mereka untuk melakukan hal-hal rohani. Yang pertama adalah melalui keteladanan hidup kami, yaitu saya punya prinsip ini: ketika anakku buka pintu dan masuk, apa yang dia lihat? Dan seringkali ketika anak-anak kami masuk ke dalam kamar kami, mereka melihat kami sedang berdoa. Setelah mulai tumbuh dewasa mereka, saya terlibat di dalam pelayanan. Saya ikutkan mereka di dalam pelayanan, mulai dari memimpin pujian. Anak saya yang nomor pertama, dia masih SMA, saya sudah libatkan dia untuk bercerita kepada anak-anak. Waktu itu dia sampai greget, tidak sabar menunggu dia besar. Karena mahasiswa datang ke saya untuk kelas persiapan sekolah minggu. Karena saya punya ketetapan, sebelum kamu mengajar anak-anak, kamu harus cerita dulu di depan ibu. Karena saya nggak mau kamu sebagai guru akhirnya mengajarkan hal yang tidak benar kepada anak-anak. Jadi kamu harus cerita dulu di depan ibu, baru kalau saya anggap kamu layak, baru kamu boleh bercerita kepada anak-anak. Waktu dia melihat itu terus datang mahasiswa, akhirnya dia tuh, "Ma, aku kok gak sabar besar ya. Aku pingin seperti kakak-kakak." Kenapa kakak-kakak saja? Karena mahasiswa itu dipanggil kakak. Kenapa kakak-kakak yang mencuri ide-idenya mama? Saya pingin ma, saya rindu ma, supaya saya juga mau bercerita kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak. Dan puji Tuhan, sampai sekarang keempat anak-anak saya berharap sampai kami pun nanti tidak ada, anak-anak saya adalah anak-anak yang takut akan Tuhan dan terlibat di dalam pelayanan, walaupun tidak seorang pun yang saat ini menjadi hamba Tuhan. Tapi saya imani bahwa suatu saat mereka akan menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu, mari pada pagi hari ini, kalau kita tidak ingin anak-anak kita terhilang, mari mewariskan iman kita kepada mereka. Mari kita membiasakan mereka terlibat di dalam pelayanan kita. Yang pertama melalui keteladanan hidup kita. Ya, sebagai seorang guru yang ditiru itu bukan hanya perkataan, tetapi apa? Perbuatan. Seperti Tuhan Yesus, dia tidak hanya berkata-kata, tetapi disertai dengan perbuatannya. Jangan bilang mengampuni tapi kita
gereja, buatlah program-program yang menjangkau anak-anak. Ada kegiatan-kegiatan apa? Misalnya pas libur sekolah, mungkin ada SAL atau SIL istilahnya di sini, atau adakan retreat dan lain, atau waktu doa untuk anak-anak. Buatlah program. Seringkali keluhan-keluhan yang saya dengar, yang saya terima ketika pergi pelatihan, seringkali anak-anak itu dianggap nomor kesekian. Semua program itu, semua dana dialokasikan kepada kebaktian umum atau kebaktian orang dewasa. Tetapi program penjangkauan atau program mendukung anak-anak sedikit sekali, karena dianggap adalah kelas kesekian. Padahal kita tahu bahwa penerus gereja dan bangsa adalah di mana? Di anak-anak, bukan di kita. Ini sebentar lagi Tuhan panggil. Lah jadi apa kalau kita tidak pernah mempersiapkan mereka untuk menjadi generasi ini? Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak kita semua, ayo bangkit, jangan abaikan, jangan terlantarkan mereka. Jangan tunggu mereka nanti sudah usia 17 tahun dan terhilang mereka. Tapi mulai sekarang, ketika masih di kandungan, bahkan mereka masih kecil, ajarkan mereka tentang Tuhan. Sehingga akan mereka seperti siapa? Musa. Dia bersama-sama mamanya hanya 2,5 tahun. Tapi ketika dia ada di istana Firaun, dia tidak terhilang. Dia tetap takut akan Tuhan. Siapa lagi? Daniel dan teman-temannya. Dia ada di tempat peruangan. Tempatnya berbeda. Orang yang tidak takut akan Tuhan, dia ada di situ menyembah Baal. Teman-temannya berbeda. Semua tidak ada yang kenal akan Tuhan. Apa Daniel dengan teman-temannya? Apakah mereka meninggalkan Tuhan? Tidak. Boleh dikatakan teman-temannya, termasuk Daniel, adalah orang-orang yang tahan uji. Dan di dalam perjanjian baru, kita ingat kisah Timotius. Siapa yang mengajarkan Timotius? Neneknya dan ibunya. Dan kita melihat Timotius menjadi orang yang takut akan Tuhan. Dan bukan hanya takut akan Tuhan. Di dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Timotius juga seorang pelayan Tuhan. Siapa yang berhasil di situ? Adalah seorang ibu atau orang tua yang sudah mewariskan iman mereka kepada anak-anak kita. Melalui ibadah kita pada siang hari ini, mari Bapak Ibu yang sudah terlena, yang sudah menganggap tidak penting, yang sudah terlalu sibuk dengan kenyamanan dan dunianya sendiri dan mengabaikan anak-anak yang Tuhan titipkan kepada kita, sadar, bertobat, bangkit, wariskan imanmu kepada Tuhan. Terlibatkan anak-anak di dalam pelayanan, maka mereka bukan anak-anak yang terhilang, tapi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan Tuhan, anak-anak yang melayani Tuhan sampai seumur hidup mereka. Amin. Kita masuk di dalam doa. Saya meminta dengan kasih Bapak Gembala yang maju ke depan. Mari Bapak Ibu, kita melihat diri kita, sejauh manakah kita selama ini mendidik anak-anak kita di dalam takut akan Tuhan, mewariskan iman kita kepada anak-anak kita. Mohon ampun kepada Tuhan jika selama ini kita terlalu sibuk dengan dunia kita, dengan pekerjaan kita, dengan kesenangan kita, dan akhirnya kita mengabaikan anak-anak kita yang sebenarnya mereka adalah penerus kita. Kalau anak-anak kita tidak mau takut dan tidak mau dihukum, tidak mau terhilang dan tidak mau dihukum oleh Tuhan, ajarkanlah mereka di dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya bukan karena kesibukan kita semua kita belum berada di sini, tetapi ini yang paling penting bagi kita semua.
bukan makanan, bukan tempat yang ada, tetapi apakah kita punya hati seperti yang disampaikan firman Allah pagi ini. Kita sejenak tundukkan kepala bersama. Adakah kebiasaan dalam hidup kita membawa anak-anak kita, cucu-cucu kita, anak menantu untuk datang kepada kita? Terkadang kita abai begitu saja, bahkan kita pun tidak mengerti harus berbuat apa. Tapi biarlah pada kesempatan pagi ini di hari ini, sementara kita dengar firman Tuhan, baik ibu-ibu yang merayakannya, para pria yang mendampingi, kita tunduk kepala sejenak. Kita mengingat anak-anak kita semua, di mana mereka saat ini. Adakah mereka ada dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus? Adakah di antara mereka semua sudah terhilang dari Tuhan, berbuat jahat, melakukan yang jahat, yang jauh daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, kesempatan yang paling indah untuk kita datang, kita sebut namanya, kita sebut kembali nama anak-anak kita yang terhilang, anak-anak kita yang jauh daripada Tuhan, anak-anak kita yang sudah meninggalkan Tuhan, sudah tidak ada dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya beri waktu beberapa menit kepada kita semua. Sebutlah nama mereka semua.